Baru-baru ini singanya FPI atau singanya Habib Rizik Syihab. Oh, Habib Rizik Syihab kan juga singa, teman-teman. Kata Muhibbinnya kan mereka berdua ini sama-sama singa. Si bule, kata Habib Rizik Syihab, Bahar ini si bule, si bulenya FPI, teman-teman. Si bule datang. Si bule. Duduk depan sini. Tuh, siapa si bule, siapa yang dimaksud? Takbir. Takbir. Duduk sini. Duduk sampai nangis. Iya. Dari beberapa video pembahasan saya tentang Bahar Smith, beliau ini setelah mungkin dia telah tahu dengan apa yang menjadi penyebab saya menentang dia dan bagaimana dia harus menjawab tantangan saya. Makanya sampai hari ini pun dia tidak ada berani untuk memberikan tanggapan terhadap ajakan diskusi saya. Ya karena dia tahu, teman-teman, jauh di lubuk hatinya dia tahu kalau di posisi salah. Makanya dia tidak berani sekali untuk memberikan respon. Dan baru-baru ini ada video yang di-share oleh netizen kepada saya bahwa dia katanya merasa tersakiti, merasa terfitnah dan merasa terzolimi, teman-teman. Coba kita dengarkan seperti apa keluh kesahnya ini di panggung ceramah dia. Kau difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dibicarakan orang, dilebih-lebihkan, diberikan bumbu-bumbu yang lebih. Bumbu-bumbu, teman-teman. Unyil. Jadi Bahar Smith ini bercerita di majelisnya kalau dirinya tengah difitnah, cerita-ceritanya dilebih-lebihkan, ditambah-tambahi. Lalu dia pura-pura, biar saya memaafkan katanya. Coba simak. Bahar, sabar, teman-teman. Baru kali ini dia bilang sabar. Biasanya dia kalau ketemu sama orang yang dimana menghina, merendahkan, ya, terus menjatuhkan martabatnya, dia datang, teman-teman, ke Kresek, ke Minahasa, ya, di Bali, dianiaya, dipukul, dihajar, teman-teman. Tapi kali ini dia bersabar, menerima, memaafkan. Ada apa sudah? Kenapa mulai melempem seperti ini? Singa, ya, kita juluki singa saja, singa ompong. Maafkan. Ya, maafkan. Insya Allah kau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa? Saya bersyukur kepada Allah. Ada yang menfitnah saya, menghina saya, mencaci saya, memaki saya. Tumben, bibirnya tumben hitam, teman-teman. Biasanya Bahar Smith ini. Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir kita macam sawo busuk. Dipasang merah. Apa cita? Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita tak ada pakai make up. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai make up kita pula takut nih. Macam musuh Batman. Unyil. Syukur kepada Allah. Kenapa? Saya tidak banyak pahala, sehingga semakin banyak saya dihujat, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, semakin banyak saya mendapatkan pahala dari mereka. Oh, begitu. Jadi kalau menganjing-anjingkan ustadz itu dulu, itu bukan fitnah namanya. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Membabi-babikan, membiadab-biadabkan. Babi itu orang. Biadab itu orang. Apa itu bukan fitnah? Kalau berbicara fitnah, apakah ketika Heri Pras memberikan pembahasan bahwa Bahar Smith berdusta atas nama Allah, itu fitnah? Yang seperti ini videonya. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Bahar Smith yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ke-29, 28, 34, 37, 38, apakah itu saya fitnah? Yang seperti ini videonya. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29.
Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Terus ketika saya juga memberikan pembahasan mengenai Bahar Smith yang berdusta atas Nabi SAW, yang mengucapkan barang siapa yang membaca surah Yasin, kelak di akhirat akan Allah siapkan 99 istana sampai 99 bidadari, itu apakah fitnah? Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata fadilah daripada Yasin. Siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di surga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Siapa di sini yang sebenarnya memfitnah Allah, memfitnah Rasulullah? Siapa? Ini orang ibarat maling, teriak maling, teman-teman. Dan media begitu luas ini. Media sosial YouTube ini begitu luas, begitu gampang untuk diakses semua orang. Apakah iya Muhyiddin Bahar Smith ini tidak ada punya akses untuk melihat video-video penyimpangan dia, kesesatan dia, kebobrokan dia ini? Masih sok yes dia ngaku-ngaku difitnah. Dasar cucu palsu Nabi. Akhirnya memfitnah, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Saya tidak mau. Ya, kalau begini sok-sok bijak dia, teman-teman. Tapi ketika berurusan dengan siapa namanya, dengan Kori, kok gak ada maaf-maafnya? Berurusan dengan orang-orang, gak ada maafnya. Tiba-tiba dia melempem begini memaafkan. Apa sudah, iya bener, singanya mulai ompong. Ya, dia manjangin rambut. Ya, rambut panjangin, mental pendekin. Keberanian kerdilin, berani di panggung ceramah, diajak diskusi ilmu. Oh, kok berbicara ilmu, Heri Pras, kok paling berilmu? Ya kan ilmu saya tinggal nanya. Misalkan saya tidak tahu nih tentang ini. Pengetahuan itu kan ilmu. Kalau saya tidak tahu ini tinggal tanya, ini apa? Bagaimana maksudnya? Tinggal ada, pasti ada yang menjelaskan kepada saya. Contohnya seperti surah Yasin yang Bahar Smith ini keluar-keluarkan di setiap panggung ceramahnya, dia keluar-keluar. Dimintai pertanggungjawaban, kemana dia? Dia memfitnah Nabi, terus bagaimana cara minta maafnya kepada Nabi? Sampai hari ini tidak ada dia klarifikasi, teman-teman. Kata Allah, kata Allah katanya. Mulai kapan Allah punya kalimat-kalimat caci makian seperti itu? Memfitnah Allah, bagaimana cara minta maafnya? Oh, taubat. Nipu umat, taubat, teman-teman. Enggak taubat dia. Saya tidak mau mereka disiksa, saya tidak mau mereka diazab, maka saya maafkan mereka. Saya mendapatkan kebaikan, yaitu merupakan pahala. Udah. Cukup ya. Hebat cucu palsu Nabi ini ya. Persis sama Adi Hidayat. Persis sekali. Memang antara Khabib dengan Muhibbinnya tuh ya 11-12, teman-teman. Kita memberikan pembahasan seperti ini setiap hari. Berharap netizen itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya yang hanya manggut-manggut bisa geleng-geleng dengan pernyataan konyol mereka ini. Dan setelahnya apa? Sadar. Sebagaimana saya membaca komentar-komentar di YouTube saya, sudah mulai banyak yang sadar. Dan alhamdulillah, semuanya atas izin Allah, mereka ini menemukan kebenaran, menemukan pembodohan yang selama ini terbungkus dengan gelar nasab, gelar gus, gelar kiai yang banyak membodohi umat ini. Ya kira-kira Bahar Smith sampai kapan mau ngumpet dari saya ini ya? Ngumpet dari pertanyaan-pertanyaan saya. Kira-kira sampai kapan? Coba kalian komentar di bawah.